Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian kita mengenai tauhid atau al-aqidah atau al-iman atau as-sunnah atau usuluddin. Atau as-syari'ah. Semuanya sama. Maudu'nya, temanya, ilmunya sama. Dikatakan tauhid, dinamakan at-tauhid, dinamakan juga al-aqidah atau al-i'tiqad, dinamakan juga al-iman atau dinamakan juga dengan as-sunnah atau as-syari'ah atau usuluddin. Semuanya berbicara mengenai pokok-pokok keyakinan atau dasar-dasar keyakinan di dalam Islam. Berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Bersama penjelasan dari salaful ummah. Tidak dinamakan sebagai ilmu kalam, sama sekali tidak. Para ulama, para imam kita yang dahulu, mutaqaddimin dan mutaakhirin, ketika mereka menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan atau dasar-dasar keyakinan yang ada di dalam Islam, mereka memberikan judul atau nama dari kitab mereka seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka menamakan kitab mereka dengan Kitab At-Tauhid. Banyak sekali para ulama yang menamakan kitab mereka dengan Kitab At-Tauhid. Seperti Al-Imam Ibn Khuzaimah menulis kitab dengan nama Kitab At-Tauhid, yang berbicara mengenai aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya tentang
asma' sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena manhaj as-salaf menetapkan sifat-sifat Rabbul Alamin. Mereka tidak merubah lafaz maupun maknanya. Mereka tidak menyerupai Allah sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Mereka tidak bertanya bagaimana sifat Allah itu. Karena ilmu kaifiyahnya bagaimananya itu ada pada Allah. Tapi mereka menetapkan apa adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya misalnya, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, tidak kekal, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal wajah Rabbmu. Ahlus sunnah menetapkan wajah. Mereka tidak merubah lafaz dan maknanya. Seperti mereka misalnya seperti dikatakan bahwa wajah itu maksudnya adalah zat Allah. Ini adalah kebatilan dan kesesatan, menyalahi nas Al-Quran dan Sunnah dan lughatul Arab, bahasa Arab. Mereka tetapkan wajah dan mereka mengetahui wajah ya wajah, tetapi tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan mereka tidak bertanya bagaimana wajah Allah itu, tapi mereka mengetahui arti menetapkannya. Adapun ahli bid'ah mentahrif, merubah ayat ini maknanya dari makna yang hak kepada makna yang batil. Jadi mereka menerjemahkan dan akan kekal zat Allah. Jadi wajhu diganti dengan zat. Ini batil, menyalahi Alkitab dan Sunnah dan ijma' para sahabat, dan menyalahi lughatul Arab. Ya? Serta diterjemahkan zat, maka Rabb akan terjadi kekacauan dalam bahasa Arab. Siapa di antara antum yang belajar nahwu? Siapa yang mengerti nahwu? Mana para muazzinnya? Para muazzinnya datang. Siapa yang mengerti nahwu? Nah, kita lanjutkan.
Ya. Dan itu salah satu contoh. Untuk itulah Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengarang kitab berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan judul Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang pertama, kita membahas mengenai Tauhid. Dan Tauhid terbagi tiga. Tauhidul Rububiyah, Tauhidul Ubudiyah, dan belum saya bahas Tauhidul Asma wa Sifat. Ya. Kemudian Al-Imam Ibn Mandah juga mengarang kitab dengan judul Kitab Tauhid, membahas ketiga macam tauhid tadi berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian Syekh Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab Tauhid. Ya, membahas permasalahan At-Tauhid, khususnya mengenai Tauhid Al-Ubudiyah. Ya, baik. Dinamakan juga dengan akidah atau i'tiqad. Banyaklah para ulama mengarang kitab dengan judul Al-Aqidah. Yang saya maksud ulama di sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berjalan di atas manhaj yang hak, bukan tulisan dari firqah-firqah sesat. Seperti Al-Imam As-Sabuni mengarang kitab Aqidatus Salaf. Aqidah itu Aqidatus Salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidatus Salaf wa Aqidah Ashabul Hadith. Kemudian Al-Imam Al-Lalikai mengarang kitab Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah, dan lain-lain para ulama. Dinamakan i'tiqad, keyakinan-keyakinan, merupakan keyakinan yang ada di hati. Karena al-iman tidak semata-mata tasdik, membenarkan, tapi lebih dari sekedar membenarkan. Karena kalau semata-mata membenarkan, berarti orang yang Fir'aun membenarkan Musa, mengetahui bahwa Musa itu benar, tapi lisannya mengingkarinya. Abu Talib mengetahui, membenarkan keponakannya Rasulullah SAW bahwa dia seorang Nabi dan Rasul, tapi dia tidak iman. Tidak iman bukan semata-mata tasdik, tapi lebih dari itu. Dia tertanam di hati, terikat dengan kuat, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah. Nah, ini menaiki i'tiqad. Ya. Kemudian yang ketiga dinamakan juga sebagai al-iman. Banyak para ulama mengarang kitab dengan judul Al-Iman, Kitabul Iman. Ya. Bahkan di kitab-kitab hadis ada judul dengan judul Kitabul Iman. Seperti kalau saudara membuka kitab Sahih Bukhari, kitab yang kedua setelah kitab Sahih Bukhari terdiri dari beberapa puluh kitab. Kitab yang pertama kitab Bad'il Khalqi, Bad'il Wahyi, kitab Bad'il Wahyi. Kitab yang kedua Kitabul Iman. Kitab yang terakhir
Kitab Tauhid. Al-Imam Muslim di kitab sahihnya pertama Kitabul Iman. Demikian juga dengan imam-imam ahli hadis yang lain. Membahas seputar permasalahan keimanan, akidah, tauhid dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan, pokok-pokok keyakinan yang ada dalam Islam. Bahkan pembahasan ini baik secara mujmal maupun tafsil terperinci. Ya. Dinamakan juga Al-Iman. Sehingga judul kitabnya para ulama berbeda, pembahasannya sama. Karena pembahasan itu luas sekali dan dalam, maka ada yang secara keseluruhannya, ada yang sebagian saja dibahas, sebagian lagi tidak, karena mereka mementingkan membahas ini sesuai dengan zaman mereka dan seterusnya. Yang keempat dinamakan juga dengan As-Sunnah. Entah berapa banyak para ulama mengarang kitab dengan judul As-Sunnah, Kitabus Sunnah. Seperti Kitabus Sunnah karangan Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad. Atau Imam Ahmad sendiri mengarang kitab dengan judul Usulus Sunnah, dasar-dasar Sunnah. Usulus Sunnah. Sehingga di awalnya Imam Ahmad mengatakan Usulus Sunnah indana, dasar-dasar sunnah menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Berpegang dengan manhajnya, cara beragamanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan berbagai macam bid'ah. Karena setiap bid'ah, kata beliau, dhalalah. Dan seterusnya menjelaskan tentang pokok-pokok dasar-dasar beragama. Demikianlah dengan judul Kitabus Sunnah banyak sekali. Adapun karangan tentang Kitabul Iman yang merupakan kitab membahas tentang keimanan, apa itu iman, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, mengarang kitab bagus sekali dengan judul Kitabul Iman. Kemudian dinamakan juga dengan Usuluddin, pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Dinamakan juga dengan Asy-Syari'ah, karena perkataan Asy-Syari'ah meliputi seluruh pembicaraan mengenai agama. Salah satunya adalah mengenai pokok-pokok keyakinan yang ada dalam Islam. Tidak ada yang menamakan sebagai ilmu kalam, karena penamaan ini dari ahli bid'ah dan yang mengikuti jejak mereka. Karena yang dimaksud dengan ilmu kalam adalah berbicara tentang akidah berdasarkan dalil-dalil akliyah semata, akal. Berbeda dengan Ahlus Sunnah, berbicara tentang al-iman, al-aqidah, tentang Allah berdasarkan dalil-dalil naqliyah terlebih dahulu yang menjadi asas, baru dalil-dalil aqliyah sebagai pembantunya. Terbalik ahlul bid'ah. Ini saya jelaskan sangat mendasar sekali, bahwa akidah kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, berdasarkan pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim jami'an, yang terdiri dari para sahabat,
dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman. Tidak boleh kita ambil akidah kita dari akal-akal kita, dari akal pikiran manusia, tapi dari wahyu. Karena itu perbedaan yang sangat mendasar sekali antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah wal Iftiraq adalah dasar yang ini. Ahlus Sunnah mendahulukan wahyu dari ra'yu. Yang menjadi asas adalah wahyu. Wahyu ada dua. Wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. As-Sunnah juga wahyu. Mana dalilnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, yakni Rasulullah SAW, tidak berbicara dengan hawanya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan di dalam sebuah hadis sahih yang di antaranya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inni utitul kitab wa mithlahu ma'hu." Sesungguhnya telah diberikan Alkitab kepadaku. Apa Alkitab di sini? Al-Quran. Wa mithlahu ma'hu. Wa mithlahu, dan yang seperti Alkitab turunnya bersama Alkitab. Apa yang dimaksud? As-Sunnah. Dan sejumlah dalil yang lain yang menunjukkan bahwa As-Sunnah adalah wahyu. Dan beliau memang tidak berbicara dengan hawanya, tapi dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan lain-lain Imam Al-Hadith, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu biasa mencatat, menulis segala sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebagian orang Quraisy menegurnya. Engkau tulis, engkau catat segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah SAW, padahal beliau seorang manusia yang biasa, yang dapat berbicara dalam keadaan senang dan marah, dalam keadaan redha dan marah. Maka berhentilah Abdullah bin Amr bin As mencatat. Kemudian ia terangkan, ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Uktub, tulis. Fawalladhi nafsi biyadi, fawalladhi nafsi biyadi." Demi Allah, fawalladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma kharaja minni illa haq, tidak keluar dari sini sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya, tidak keluar dari sini melainkan kebenaran. Berarti segala yang Nabi SAW sampaikan al-haq, karena datang dari Allah. Sedangkan Allah dalam Al-Quran mengatakan apa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Maka Ahlus Sunnah menerima segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW yang beliau sampaikan.
ini merupakan akidah yang sangat besar sekali. Nah, ketika as-sunnah merupakan wahyu kedua setelah wahyu Al-Quran, maka tentunya as-sunnah terjaga dan terpelihara sebagaimana terpelihara dan terjaganya Al-Quran. Mana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Termasuk di dalamnya as-sunnah. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Termasuk di dalamnya, kata ulama, as-sunnah. Kenapa? Menafsir Al-Quran. Ayat dijawabkan, benar. Karena as-sunnah merupakan penafsir yang menafsirkan, yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran Al-Karim. Berpuluh ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk salat. Adakah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tata cara mendirikan salat? Tidak pernah kita jumpai. Yang kita jumpai perintahnya, keutamaan mendirikan solat, orang-orang yang solat, celaka bagi mereka yang lalai dalam solatnya, kebinasaan bagi mereka yang meninggalkan solat. Ya? Namun cara mendirikan solat enggak ada. Kalau sunnah tidak terpelihara, maka satu ayat saja, yang satu masalah saja, satu peribadatan saja, yaitu peribadatan yang besar, as-salat, tidak bisa kita laksanakan. Nabi SAW yang memberikan syarah, penjelasan secara terperinci terhadap ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mentauhidkannya, beribadah kepadanya dan melarang melakukan kesyirikan. Di banyak ayat, seluruh isi Al-Quran seperti itu. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW secara terperinci. Apa yang dimaksud dengan tauhid, apa yang dimaksud dengan syirik, dari yang besar sampai yang kecil. Maka as-sunnah atau hadis terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu, kalau seseorang itu berdusta atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di Maghrib, pasti akan diketahui oleh orang yang di Masyriq. Orang di sini adalah para ulama yang memang Allah bangkitkan, yang memiliki keahlian untuk memeriksa sah atau tidaknya riwayat itu. Tidak seorang pun berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu kalimat, pasti akan diketahui, pasti. Coba lihat hadis-hadis yang palsu yang beredar, diketahui oleh para ulama. Nah, kita kembali ke pokok permasalahan ini, menjadi asas sekali bahawa wahyu ada dua, Alkitab dan Sunnah. Maka kita mengambil akidah dari wahyu itu. Akidah harus dari wahyu.
Syekhul Islam bin Taimiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, ketika beliau menulis kitab tentang masalah akidah atas permintaan seorang ulama besar, Al-Wasiti, beliau menulis, maka terjadilah kegemparan atas tulisan beliau karena menyalahi sejumlah ulama madzhab yang terkena syubhatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Maka beberapa kali beliau disidang, ditanya, lalu beliau ditanya, minta untuk menulis tentang akidah beliau. Dia bilang, akidah tidak diambil dari saya dan tidak juga dari orang yang lebih besar dari saya. Akidah diambil dari Allah dan Rasulnya, dari Alkitab dan Sunnah, dan apa yang diijma'kan oleh Al-Muhajirin wal Ansar. Itu akidah. Jadi kita mengambil akidah kita dari wahyu ini. Dari para sahabat. Tidak dari akal pikiran, dari wahyu. Bagaimana mungkin berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan akal pikiran? Ya. Ini sangat mendasar sekali. Karena disinilah letak kesalahan dan kesesatan dari firqah-firqah sesat. Saya ambil contoh tadi, satu ayat saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Salah. Bahkan di sebagian terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia juga salah dalam menerjemahkannya, dan akan kekal zat Allah. Salah. Karena apa? Mereka memahami Alkitab dan Sunnah ini, mereka memahami Al-Quran, ayat Al-Quran ini tidak melalui Sunnah. Itu pertama. Yang kedua, mereka menafsirkan sesuai dengan tafsiran ahli bid'ah, dengan akal pikiran mereka semata. Mereka mengatakan kalau kita terjemahkan wajah, Allah mempunyai wajah, wah nanti khawatir akan sama dengan makhluknya. Timbulnya kekhawatiran itu kan prasangka buruk mereka dengan akal pikiran mereka. Padahal kera dan babi juga punya wajah. Samakah wajah mereka dengan wajah kera? Enggak. Tapi kalau dihadapkan kepada sebuah kaca, dipajang, menghadap ke kaca dua-duanya, orang ini dan kera, lalu ditanya, ini yang di depan apa namanya? Apa namanya? Pasti orang apa yang wajah. Ini wajah si fulan, ini wajah kera. Sama nama, tapi zatnya tidak sama. Tapi namanya sama-sama wajah. Kalau kedua-duanya mengangkat tangannya, ini apa? Di tangan, di jari, di jari. Sama tak jarinya dengan jari kera? Tidak sama. Apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Maka wajah Allah mempunyai wajah yang disifatkan dengan kebesaran dan kemuliaan, tapi tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluknya. Begitu ahli sunnah. Ahli bid'ah tidak. Ya? Ya. Jadi kesalahannya di mana? Penafsirannya.
mengikuti pemahaman ahli bid'ah. Karena itu kita ambil akidah kita dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' al-muhajirin wal ansar, para sahabat, yang kemudian diikuti oleh para tabi'in, kemudian diikuti oleh atba'ut tabi'in, kemudian diikuti oleh a'immatul arba'ah, para a'immah dari zaman ke zaman. Dari sini kita mengambil akidah kita. Jadi kita tidak merubah ayat-ayat Al-Quran maknanya. Coba ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di banyak ayat bahwa dia berada di atas zatnya, di atas langit saja. Zatnya, ilmunya fi kulli makan, di segala tempat. Seperti firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas 'arsy, dia bersemayam. Bagaimana cara Allah bersemayam tidak boleh ditanyakan. Itu pertanyaan bid'ah. Karena Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga dari makhluknya. Dan tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Tapi kita tahu istiwa berada di atas tempat yang tinggi, di atas arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi dan paling besar. Allah di atas sekalian makhluknya, bersemayam di atas arsy. Apakah Allah tergantung dengan arsy, terikat dengan arsy, butuh dengan arsy? Tidak. Allah disifatkan dengan Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak berkeperluan kepada sekalian alam, sekalian makhluknya. Ini akidah yang besar, yang berjalan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia, bahkan pada haiwan. Diselidiki oleh para peneliti, hewan apabila terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, maka kepalanya dia angkat kepalanya ke atas. Haiwan mengetahui Rabbnya ada di atas sana. Ahli bid'ah tidak tahu Rabbnya ada di mana. Sehingga kalau kita berkeliling ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, ke mana begitu, tanya, aina Allah, di mana Allah? Ada beberapa jawaban kita dapat. Allah ada di segala tempat. Atau jawabannya enggak tahu. Atau dia mengatakan jangan tanya yang seperti itu. Lebih sesat lagi, lebih kufur lagi. Jawabannya Allah ada di hati diri kita. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan dan mereka sifatkan. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan di enam tempat diulang-ulang. Thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, Allah bersemayam di atas arsy. Dan di hadis-hadis Rasulullah SAW, ingat kisah Jariyah, budak perempuan yang akan dimerdekakan oleh tuannya, lalu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau bertanya, aina Allah, di mana Allah? Budak perempuan yang tinggal di gunung, yang mungkin tidak pernah hadir di majelis Rasulullah SAW. Tapi dari mana dia mengetahui akidah yang besar ini? Di mana orang-orang yang bergelar profesor, doktor tidak mengetahui akidah yang besar. Lalu Jariyah itu, budak perempuan hitam itu, menjawab, fis sama. Huruf fi dengan makna ala. Dalam bahasa Arab, fi kadang-kadang bermakna ala bermakna fi. Fis sama, yakni ala sama, di atas langit. Seperti Allah berfirman, fasihu fil ard, berjalanlah kamu fil ard. Maka fi di situ ala, di muka bumi, bukan di dalam bumi. Tidak mungkin orang berjalan di dalam bumi. Dari sini terjadi kesalahan yang cukup fatal
dari sebagian kaum muslimin yang memahami hadis Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas dada, ala sadrihi, di atas. Maka terjemahan semuanya di atas dada. Penterjemah tidak tahu bahasa Arab. Ala bisa bermakna fi, harusnya diterjemahkan di dada, bukan di atas. Sehingga banyaklah kaum muslimin seperti ini. Begini. Nah, ini menyalahi sunnah. Karena sifat meletakkan bersedekap ketika berdiri itu ada dua. Meletakkan begini dengan menggenggam di jari, di pergelangan ini. Nah, kalau itu letaknya di sini, mungkin nggak antum genggam begini, susah. Jadi yang dimaksud meletakkan kedua tangan itu di mana? Ya di sini, bukan di sini. Ada orang begini bahkan. Dia tidak paham bahwa ala sadrihi, fi sadrihi. Fi sadrihi itu di mana? Nah, diterangkan itu penjelasan dari para ulama. Dan Imam Ahmad mengatakan di pusar, ya atas pusar seperti ini. Mudah. Kalau begini kan sulit ya. Bahkan ada yang asal-asalan begini kayak salib. Ada yang begini. Ada yang begini. Ini salah. Ini telapak ketemu punggung telapak kanan. Yang ada adalah telapak tangan kanan. Kalau meletakkan itu di antara punggung telapak tangan kiri di pergelangan dan lengan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud di antaranya. Berarti kan begini. Kalau begini ya salah. Karena telapak tangan kanan tidak sentuh ini dan pergelangan, berarti begini. Mudah. So, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mudah. Ini sekedar secara lubah saya jelaskan. Silakan, bagi-bagi ini, silakan. Bagi-bagi. Silakan, bagi-bagi. Jadi enggak ini. Kalau sudah selesai, baru kita. Sudah? Iya. Ya, ini budak perempuan itu menjawab fis sama, ini di atas langit. Di atas langit maksudnya di atas arsy. Ya Allah berfirman, "Amintum man fis sama' ayaksifa bikumul ard fa idza hiya tamur." Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang di langit, yang di atas sana, zat Allah Azza wa Jalla? Sehingga dengan lantang wanita itu mengatakan fis sama Allah. Man ana, kata Rasulullah, anta Rasulullah, engkau Rasulullah, utusan Allah. Maka beliau bersabda kepada tuannya budak itu, "A'tiq hatta innaha mu'minah."
Maka apabila kita telah mengetahui asas yang sangat besar ini, bahwa kita mengambil akidah kita dari Alkitab dan Sunnah as-sahihah, Sunnah yang sahih, hadis yang sahih, yang sah, bukan yang dhaif, apalagi maudhu, dan dari ijma' al-muhajirin wal ansar yang diikuti oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah dari mereka. Aqidah. Karena itu Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Usul sunnah, dasar-dasar sunnah indana yani عند أهل السنة والجماعة تمسك berpegang bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW, dengan apa yang ada pada para sahabat, dengan keyakinan para sahabat, manhajnya para sahabat, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Luar biasa perkataan ini. Usul sunnah ini dasar, sangat mendasar. Kalau di sini telah terjadi kerusakan, maka kesananya akan rusak. Semuanya juga pakai Al-Quran, pakai hadis, tapi Al-Quran menurut tafsiran mereka, hadis ditafsirkan oleh mereka dengan cara-cara penafsiran ahli bid'ah, sehingga mereka melakukan tahrif, merubah lafaz atau makna. Kalau lafaznya tidak dirubah, maka maknanya yang hak dirubah kepada makna yang batil. Seperti istiwa ditafsirkan istaula. Istaula menguasai. Ini batil. Istiwa secara hakiki. Nah, jadi kita harus tahu dulu dari mana kita mengambil akidah kita. Dari Al-Quran dan Sunnah as-sahihah, ijma' al-muhajirin wal ansar. Karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, lihat perjalanannya, tidak ada yang melakukan kesyirikan, syirik dalam ubudiyah, tauhid ubudiyah. Ya. Pernah para sahabat meminta-minta kepada orang yang telah mati, bertawassul, beristighatsah, tabarruk hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kubur Nabi kubur termulia dan ada di hadapan para sahabat, tidak usah pergi jauh-jauh mengadakan perjalanan jauh, enggak, ada di hadapan para sahabat. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendatangi kubur beliau meminta-minta kepada Allah dengan perantara beliau. Luar biasa para sahabat. Tauhid. Padahal kubur Nabi SAW ada di hadapan matanya. Hanya beberapa langkah saja sudah sampai ke kubur Nabi. Tapi kita melakukan bukan kubur Nabi lagi. Mengadakan perjalanan jauh. Bersih akidahnya para sahabat. Ada di situ dah. Dan itulah pengambilan dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Besok malam insyaAllah kita akan berbicara siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang silakan soal jawab, tanya, masih ada waktu. Iya. Tanya. Ada pengeras.
Ini pendek. Kemarin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, itu dalam salah satu hadis saya lupa riwayat diterangkan di situ bahwa di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Mohon dijelaskan itu Ustaz, sebabnya atau makasih. Iya. Sebuah hadis yang sangat besar sekali. Hadis sahih. Bahkan sebagian ulama mengatakan mutawatir. Dan memang hadis ini mutawatir. Dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain imam banyak sekali yang menjelaskan tentang sifat fi'liyah, ikhtiyariyah Rabbul Alamin, sifat perbuatan Allah. Kalau sifat Allah ada sifat zat, ada sifat fi'liyah. Sifat zat Allah seperti wajah, kedua tangan, kedua mata. Allah mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya, ilmu. Sifat zat Allah yang ada pada zat Allah. Ada sifat perbuatan Allah. Sifat al-ulu. Allah al-ulu disifatkan al-ulu, tinggi. Sifat fi'liyah Allah di antaranya istiwa 'alal 'arsy. Sifat fi'liyah Allah adalah nuzul ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Jangan kita akal-akalan bayang-bayangin gimana. Sini kan malam, di sana siang, sini gimana. Itu dengan manusia. Ini Rabbul Alamin. Berbicara tentang Allah, bukan berbicara tentang manusia. Secara hakiki. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Sebagaimana zat Allah kita tidak boleh berbicara, tidak boleh bertanya bagaimana zat Allah itu. Karena pembicaraan mengenai sifat Allah adalah cabang dari pembicaraan mengenai zat Allah. Bah, para ulama salaf sebagian dari mereka mengarang kitab nuzul, turunnya Allah. Setiap sepertiga malam sampai subuh ke langit dunia, setiap malam. Dan wajib kita meyakini, itu dari keimanan. Dan tidak boleh kita tanya bagaimananya. Tidak boleh kita bingung. Sini kan sekarang malam, di sana mungkin pagi. Gimana? Ini kita membandingkan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kita bicarakan adalah Allah Rabbul Alamin. Di luar jangkauan akal, tapi akal kita taslim. Kecuali telah dimasuki dengan berbagai macam kerancuan, syubhat. Lalu timbul lagi pertanyaan. Tadi dikatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian dikatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Berarti arsy kosong. Ini kalau kita iya. Sekarang saya lagi duduk di masjid, jadi mengajar. Nanti insyaAllah saya akan keluar dari masjid. Tentu tempat ini kok kosong. Yang kita bicarakan adalah Rabbul Alamin. Kita tetapkan Allah bersemayam di atas arsy, bersemayam di atas arsy, dan Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia secara hakiki di sepertiga malam yang akhir, setiap malam sampai subuh. Dan tidak berarti arsy kosong. Karena ini akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk tidak mungkin berada di dua tempat yang sama dalam waktu yang sama.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Al-iman. Karena itu akal tunduk dan dapat menerimanya. Karena selamanya akal tidak akan bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah. Akal yang sehat, akal yang memiliki ketegasan, bukan akal yang sakim, yang sakit, dan akal yang ittirab, goncang. Hadis yang sangat besar sekali menjelaskan tentang sifat zat, sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai kalam Allah, kan Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran. Coba saudara buka surat At-Taubah. Allah jelas Al-Quran kalam Allah. Mushaf adalah kalam Allah tabaraka wa taala. Di mana saja ditulis ayat Allah, itu adalah kalam Allah. Baik ditulis di kertas ini tadi saya tulis di sini. Ya, ini dia ayat Al-Quran. Ayat Quran. Ini kalam Allah. Iya kan? Ini kalam Allah. Adapun kertasnya, saya jawab. Di mana saja ditulis? Antum tulis di tangan sini ayat Quran. Ya kan? Yang antum tulis ini apa? Enggak, dia yang jawab, yang lain enggak, dia. Kalamullah. Tangan antum? Kertasnya tentu buatan manusia. Tapi di situ kalamullah. Tapi tidak boleh kita hinakan mushaf itu. Kita buang ke ini, kufur kitanya. Kufur. Paham? Sebetulnya apakah dengan maksud apa mereka mencoba menyebutkan bahwa kesesatan, wahyu dari iblis, syaitan. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Karena Al-Quran dari wahyu. Dari Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Karena Al-Quran dari Allah. Dari apa? Iya, firman Allah, kalamullah. Sama aja firman bahasa Indonesia, kalam bahasa Arab. Gitu. Hah? Isnan jawab. Dari apa? Berarti nggak perhatian ini. Kemana? Antum bersama kita atau sedang di mana? Iya. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena Al-Quran dari enggak, saya tanya antum. Saya tanya antum, kan belajar, ya kan? Belajar. Dari apa? Iya, alhamdulillah. Saja Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena Al-Quran dari enggak, dia saya tanya muadzin.
Ya. Iya, jelas dari Allah. Itu udah dijawab. Sebelum itu ada kalimat. Ya udah salah-salah kalau gitu, tebak-tebakan. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena Al-Quran dari ilmu Allah. Kalau dikatakan Quran itu makhluk, berarti ilmu Allah, Allah itu makhluk. Karena Al-Quran dari ilmu Allah. Ilmu Allah adalah sifat zat Allah. Kan Allah turunkan Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa anzalahu bi'ilmihi. Allah turunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Mau kita katakan ilmu Allah makhluk, berarti kita katakan Al-Quran itu Allah itu makhluk. Al-Quran dari ilmu Allah. Paham? Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena Al-Quran dari ilmu Allah. Ilmu Allah adalah sifat zat Allah. Kalau Al-Quran dikatakan makhluk, berarti Allah makhluk. Yang satu. Yang kedua, kalau Al-Quran itu makhluk, maka bagaimana dengan ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya? Apa itu makhluk? Apakah kita katakan Bismillahirrahmanirrahim makhluk? Paham tak? Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Qul huwallahu ahad makhluk. Kalau kita katakan itu makhluk, kufur. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Bismillahirrahmanirrahim makhluk. Alangkah besarnya perkataan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran turun dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah akan disifatkan sifat zat Allah, sifat ilmu. Sifat zat Allah ilmu. Sifat zat Allah al-ulu. Sifat zat Allah basir. Sifat zat Allah sami'. Maka alangkah batilnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lalu pertanyaan, siapa tadi yang tanya? Antum ya? Yang tanya antum tadi ya. Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Ini menjawab seluruh kesesatan yang ada ya? Kenapa mereka tidak mengikuti manhaj para sahabat? Kan begitu juga. Kenapa mereka begini? Kenapa mereka begitu? Jadi jawabannya tidak terbatas hanya kenapa mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak terbatas sampai situ. Iya kan? Saya akan jawab secara umum. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk? Kenapa mereka mengatakan Allah di mana-mana? Dan seterusnya. Jawabannya, pertama, kejahilan. Kejahilan. Karena itu kita tidak boleh berbicara dengan kejahilan. Karena itu pembicaraan yang tepat itu ketika belajar demikian. Saya suka tanya, ini apa? Karena kalau salah langsung dibetulin, diarahkan. Tapi kalau antum sendirian tidak ada yang mengarahkannya, maka terus langsung sesat. Maka saya sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Karena Nabi SAW yang mulia pun melemparkan pertanyaan kepada sahabat. Ada pohon yang disifatkan seperti orang Muslim. Pohon apa? Oh, semua sahabat. Pohon apa ya? Yang seperti orang Muslim yang bermanfaat semuanya. Pohon apa dia? Kurma, bermanfaat. Buahnya manfaat, ini manfaat, semua manfaat semuanya. Ya kelapa kan nggak ada di Arab. Jauh lebih bermanfaat kurma dari pohon
kelapa. Jauh sekali. Ya. Kejahilan. Kejahilan. Yang kedua, hawa. Hawa. Karena itu dikatakan ahlul bid'ah tegak dengan kejahilan dan hawa. Ahlus sunnah tegak dengan ilmu dan keadilan. Hawa, ahlul bid'ah mengikuti hawa. Apa yang dia mau, kemauan dia. Pokoknya tidak sesuai dengan mazhab dia, kafir. Seperti Khawarij. Ini sangat mudah. Dari sini muncul kezuliman. Harus dia berilmu. Ilmu diambil dari mana? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan dan apa yang dikatakan sahabat, itu ilmu. Seluruh ilmu syar'iyyah yang ada itu beredar dari 3 asas dasar itu. Al-Kitab, As-Sunnah dan sahabat. Semua orang mengambil dari situ. Para ulama mengambil dari situ. Itu ilmu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dan mereka ini jahil. Tidak mengambil dari Alkitab, tidak mengambil dari Al-Sunnah, tidak mengambil dari sahabat. Al-Imam Asy-Syafi'i, antum bisa melihat di CD saya tentang biografi. Sudah sampai belum di sini? Oh belum ya. Biografi Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ada seorang ahli bid'ah pada zaman beliau bernama Bishr bin Giyas Al-Marisi yang berpaham seperti itu, Quran ini makhluk, Allah ada di mana-mana tempat. Lalu ibunya Bishr minta kepada Imam Syafi'i supaya bertemu mendatangi anaknya, karena ibunya khawatir takut anaknya ini dimusuhi orang. Rasa sah paham, dimusuhi tentu oleh ahli sunnah. Ibunya datang kepada Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sangat dikagumi ketika itu. Pemuda-pemuda dan ahli ilmu, para pelajar duduk di majelis Asy-Syafi'i. Ya. Sampai Imam Ahmad tidak mau ketinggalan duduk di majelis Asy-Syafi'i. Maka ibunya mengatakan, cobalah engkau datang pada anak saya ini, karena dia sangat mengagumimu. Bishr bin Giyas Al-Marisi, ahli bid'ah ini, memang mengidolakan Syafi'i. Terkagum-kagum dia. Didatangi oleh Syafi'i, terjadi perdebatan. Ditanya oleh Al-Imam Syafi'i, apakah yang kau katakan ini ada dari Al-Quran? Dia jawab, enggak. Ada dari As-Sunnah? Enggak juga. Hal wajadta 'anis salaf? Apakah engkau dapati apa yang kau katakan dari kaum salaf? Enggak juga. Lalu dari mana? Ya dari pikiran saya adanya. 3 dasar itu disebut oleh Syafi'i. Pahammu ini, pendapatmu ini mengatakan Quran ini makhluk, Allah dari mana-mana tempat. Datang dari Al-Quran tidak? Enggak. Datang dari Sunnah tidak? Enggak. Datang dari kaum salaf tidak? Tidak. Tapi itulah yang dikehendaki oleh pikiran saya. Begitu dia jawabnya. Kata Imam Syafi'i, sudah enggak bisa apa-apa dia orang. Dia anak. La yuflihu, kata Imam Syafi'i. La yuflih. La yuflih. Dia tidak akan beruntung selamanya. Betul. Ada 3 dasar ini. Ini ilmu.
qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Nah, ahli bid'ah tidak ngambil dari situ. Kalau berada dalam kebodohan, tentu adalah pasangannya hawa. Seperti Bishr bin Giyas mengatakan, ya itu saya ngikutin apa yang dikatakan oleh akal pikiran, yang ngikutin itu hawa, kemauan dia, mau dia. Lihat saja orang-orang yang mengadakan berbagai macam bidah. Kalau ditanya mana dalilnya, ya ini kan baik, ini kan demi syiar Islam, ini kan mengagungkan Nabi SAW. Nah, itu wahyu atau ra'yu? Ra'yu. Pakai ra'yu, pakai perasaan, pakai sangka-sangka baik. Itu kejahilan dan hawa, ngikutin kemauan dia. Kenapa saudara peringati maulid Nabi SAW yang Nabi SAW tidak pernah memperingatinya? Ya ini kan baik. Ini kan kita cinta Rasul. Kita mengagungkan Nabi, mengingatkan manusia akan sejarah Nabi SAW dan seterusnya. Nah, semuanya itu adalah sangka-sangka baik, perasaan, dengan akal pikiran, dengan hawa, bukan dengan wahyu, bukan salah satu dari tiga, tidak ada. Coba perkataan. Kalaupun dia membawakan ayat Quran atau hadis, ditafsirkan sesuai dengan kehendaknya, kemauannya. Dari mana? Oh, dalilnya ada nih. Dia cari-cari dalil. Seperti katanya Nabi SAW puasa hari Senin, ketika ditanya, itu hari kelahiranku. Ah, ini kan membuktikan bahwa Nabi SAW memperingati maulidnya. Jadi dia lebih alim dari para sahabat. Setelah 15 abad lalu muncul mereka ini yang menafsirkan hadis itu. Jadi sekian belas abad orang nggak tahu. Yang jadi sunnahnya adalah puasanya, bukan peringatan hari kelahiran. Tidak pernah dipahami hadis itu oleh para sahabat seperti pemahaman mereka. Nah, kalau kita dihadapkan pilihan salah satu di antara dua pendapat itu, yang mana kita pilih secara akliyah? Nah, sahabat. Kenapa kita pilih sahabat? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kita pilih sahabat? Sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW. Hah? Dapat ilmu langsung dari Rasulullah. Kenapa? Terus apa lagi? Ya, itu sudah jawab. Hah? Ah, iya, jawabannya juga. Terus apa lagi? Hah? Hah? Dijamin ya? Dijamin ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua jawaban tadi yang antum katakan, kalau kita himpun ini. Ya, ini Allah dan Rasulnya perintah kita untuk mengikuti para sahabat. Dan manhaj para sahabat hak. Dan Allah telah mentakjilnya, memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun mereka apa dipuji oleh Allah? Enggak, belum ada ketetapan. Ya? Nah, semua ini jadi manhaj para sahabat, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Selalu kita dihadapkan oleh salah satu dari dua pilihan. Kita milih yang mana? Mereka ini memperingati maulid Nabi SAW. Para sahabat tidak. Para sahabat juga tahu hadis. Bahkan mereka dapat hadis itu dari disampaikan oleh para sahabat. Tapi sahabat tidak memahami hadis itu seperti pemahaman mereka. Lalu menurut akal yang sehat, akal yang memiliki ketegasan, yang berjalan sesuai sebagaimana yang semalam saya terangkan, dalil-dalil akal yang berjalan sesuai dengan dalil-dalil Alkitab dan Sunnah, tentu kita akan memilih sahabat. Sahabat adalah, tadi katakan, anak didik Rasulullah, dididik langsung oleh Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, mengetahui turunnya wahyu, apa maksud wahyu itu, dan seterusnya. Dan orang yang pertama-tama beriman sebelum kita.
tentu dalil akal yang sehat akan memilih sahabat daripada mereka yang lahir 15 abad setelah itu. Ini pelajaran luar biasa, dasar-dasar sekali. Kalau kaum muslim paham ini, maka dia insyaallah taala akan bersih agamanya. Kalau dia tidak keluar dari tiga perkara, Alkitab, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Barangkali sampai di sini, insyaallah taala kita sambung lagi besok malam, lanjutkan siapa Ahlus Sunnah itu dengan banyak berdialog. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang matang, ya, insyaallah. Dan majelis yang itu, majelis seperti itu. Kalau saya tanya antum jauh, kalau salah kan dibetulkan. Justru ini kesempatan yang baik, dan memang harus begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.